Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Octavian Hidayat dengan NIM B1312019. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi gigi tiruan lengkap lepasan. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian umum daripada gigi tiruan lengkap lepasan. Pembahasan kedua, saya akan membahas tentang prosedur kerja pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang isi dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di pertemuan pertama, saya akan membahas tentang pengertian gigi tiruan lengkap lepasan dan juga tujuan pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Gigi tiruan lengkap lepasan. Gigi tiruan lengkap lepasan adalah salah satu gigi tiruan lengkap lepasan yang menggantikan seluruh gigi geligi pada suatu lengkung rahang. Gigi tiruan lengkap lepasan ini tidak hanya terdapat pada satu rahang saja, akan tetapi terdapat juga pada kedua rahang. Tujuan gigi tiruan lengkap lepasan. Tujuan pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan yaitu untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang menurun atau berkurang. Fungsi-fungsi yang menurun adalah yang pertama yaitu fungsi pengunyahan, yang kedua fungsi bicara, yang ketiga fungsi estetika. Pembahasan kedua, saya akan membahas tentang prosedur kerja pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Prosedur yang pertama yaitu pembuatan sendok cetak individual, pembuatan model kerja, pembuatan galangan gigit atau bite occlusal rim, kemudian pemasangan model kerja pada artikulator, kemudian penyusunan elemen gigi tiruan lengkap lepasan, kemudian flasking, boiling out, packing, dan curing. Setelah itu lanjut kepada deflasking, remounting, selective grinding, dan yang terakhir adalah denture recovery, finishing, dan polishing. Sendok cetak individual adalah sendok cetak yang dibuat untuk mendapatkan reproduksi daerah tak bergigi dan seluruh jaringan mulut, serta khusus digunakan untuk satu pasien dan satu kali pakai dalam satu kasus. Adapun pembuatan sendok cetak individual secara self curing yaitu yang pertama adalah buat batas-batas SCP pada model, undercut di block out dengan wax, letakkan selembar base plate wax di atas model, olesi ban CMS agar mempermudah terlepasnya wax dari SCP. Kemudian taburkan bubuk resin akrilik ke atas model dan relief wax, tutup dengan plaster ball sampai akrilik mengeras. Lakukan polimerisasi dalam wadah kecil pada keadaan dog stage. Buat pegangan SCP, tepi-tepi tajam dihaluskan lalu dipoles. Yang kedua adalah membuat model kerja. Model atau case adalah reproduksi positif dari jaringan mulut di rahang atas dan rahang bawah. Dibuat atau diperoleh dengan cara mengecor cetakan rahang dengan adonan gips. Yang ketiga adalah pembuatan galangan gigit. Galangan gigit atau bite occlusal rim dibuat agar dokter gigi dapat melakukan penentuan gigitan, yaitu letak gigi dan tinggi gigit, dan teknisi gigi melakukan penyusunan elemen gigi dengan pedoman galangan gigit tersebut. Yang pertama, prosedur pembuatan base plate. Yang pertama adalah permukaan kontak mukosa model diolesi CMS atau direndam air. Yang kedua, selembar modeling wax dipanaskan di atas lampu spiritus sehingga menjadi plastis seluruhnya. Yang ketiga, rapikan lembaran wax, kemudian hilangkan tepi-tepi yang tidak dibutuhkan. Wax trim atau bite trim.
Prosedur pembuatan wax rim adalah: yang pertama, letakkan kembali base plate ke model, buat gulungan malam, kemudian bentuklah menjadi suatu balok, lalu letakkan di atas base plate dan letakkan dengan tetesan malam. Lembaran wax rim bagian anterior adalah 5 mm dan bagian posterior adalah 8-10 mm. Tujuan galangan gigit merupakan Adapun pembuatan galangan gigit yaitu menentukan profil pasien dan sebagai paduan ketika menyusun elemen gigi tiruan. Setelah itu, pemasangan model pada artikulator. Setelah pemasangan model pada artikulator, lanjut kepada penyusunan elemen gigi tiruan. Penyusunan elemen gigi tiruan rahang atas. Untuk incisifus 1, tandanya yaitu sumbu gigi sejajar atau miring 5 derajat terhadap median line. Kemudian incisifus 2, sumbu gigi membentuk sudut yang lebih miring dari incisifus 1. Kemudian untuk canines yaitu sumbu gigi hampir sejajar dengan median line. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di atas. Dan ini adalah penyusunan untuk inklinasi gigi anterior rahang atas. Kemudian untuk gigi premolar, tegak lurus pada bidang oklusal. Kemudian premolar 2, sumbu gigi tegak lurus pada bidang oklusal. Adapun gigi molar 1 yaitu sumbu gigi pada bagian servikal sedikit miring ke arah mesial. Dan yang terakhir yaitu gigi molar 2. Tandanya adalah permukaan bukal segaris dengan permukaan bukal gigi molar 1. Dan ini adalah contoh penyusunan gigi posterior rahang atas. Kemudian penyusunan elemen gigi tiruan rahang bawah. Adapun gigi incisifus 1 rahang bawah yaitu permukaan labial sedikit depresi pada bagian servikal, sumbu gigi tegak lurus terhadap bidang oklusal. Kemudian untuk gigi incisifus 2 yaitu sumbu gigi sedikit miring ke mesial, kemudian titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal di 1. Untuk caninus rahang bawah, ujung cups berada tepat pada atau menyentuh bidang oklusal. Sumbu gigi lebih miring ke mesial dibandingkan gigi incisifus 2. Adapun untuk gigi premolar 1 rahang bawah, bukal cups terletak di antara bukal cups gigi premolar 1 dan caninus atas, dan ujung cups berkontak dengan marginal ridge gigi premolar 1 dan caninus rahang atas. Kemudian adapun gigi premolar 2 yaitu gigi cups, yaitu bukal cups gigi ini terletak di antara gigi premolar 2 dan juga premolar 1 rahang atas, dengan ujung cups berkontak dengan marginal ridge gigi premolar 2 dan premolar 1 rahang atas. Selanjutnya yaitu gigi molar 1. Gigi molar 1, ratio bukal cups gigi ini berada di antara gigi molar 1 premolar 2 rahang atas. Langkah selanjutnya yaitu flashing. Flashing adalah suatu proses penanaman model dan trial denture malam dalam satu flash atau cuvette untuk membuat sectional mold. Mold bagian bawah dibuat dengan menanam model dengan gips, dan bagian atas dibuat dari 2 adukan stone yang terpisah. 2 adukan stone yang terpisah di atas denture wax. Proses ini dilakukan untuk memampatkan dan memproses resin akrilik saat pembuatan landasan gigi tiruan.
Langkah selanjutnya yaitu curing. Curing adalah polimerisasi dari resin akrilik antara monomer yang bereaksi dengan polimernya bila dipanaskan atau ditambah suatu zat kimia lain. Menurut polimerisasinya, akrilik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu polimerisasi secara termis disebut dengan heat curing akrilik, dan yang kedua yaitu polimerisasi secara chemis atau bahan kimia sudah ditambahkan dalam monomer disebut cold curing atau self curing akrilik. Selanjutnya adalah deflasking. Deflasking adalah proses membuka flash dengan keadaan klaster berikut model rahang dan gigi tiruan akrilik di dalamnya dikeluarkan secara utuh. Deflasking adalah proses membuka flash dengan keadaan klaster berikut dengan rahang dan gigi tiruan akrilik di dalamnya dikeluarkan secara utuh. Gigi tiruan tidak boleh terlepas dari model rahangnya agar dapat di-remounting ke artikulator untuk proses selective grinding. Setelah melakukan remounting pada gigi tiruan, selanjutnya tahap finishing dan polishing. Finishing atau penyelesaian gigi tiruan yaitu adalah proses penyempurnaan bentuk akhir gigi tiruan dengan membuang sisa akrilik pada tepi-tepi gigi tiruan. Sisa akrilik atau stone yang tertinggal sekitar elemen gigi atau nodul-nodul pada basis akrilik akibat dari processing akrilik. Jika proses wax contouring sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan, proses finishing lebih mudah. Flash adalah resin akrilik yang menonjol keluar di antara kedua mold karena tekanan yang dilakukan selama proses processing. Langkah selanjutnya yaitu denture polishing. Denture polishing atau polish gigi tiruan adalah proses menghaluskan atau mengkilapkan gigi tiruan. 2. Pengkilapan. Setelah seluruh permukaan halus baru mulai dikilapkan dengan menggunakan buff weld dan acrylic polish. Dan inilah hasil akhir pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.